Kemenangan timnas di Piala Asia tak buat STY terlena. Pemain termahal ASEAN kini disandang timnas Indonesia. Kehadiran JIZ bak pahlawan yang dinanti. Erick Thohir minta supporter dukung timnas total. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Resmi menjadi WNI, Ragnar Oratmangun mengungkap mimpinya tak tanggung-tanggung, yakni mengantarkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bicara tampil di Piala Dunia, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke edisi 2026 masih terbuka lebar. Timnas Indonesia bisa membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, asalkan minimal mengemas 4 poin dalam 2 pertemuan kontra timnas Vietnam nanti. Ragnar Oratmangun pun tak sabar dapat memperkuat timnas Indonesia. Ia tak sabar merasakan atmosfer yang ditunjukkan supporter saat timnas Indonesia menjamu timnas Vietnam di SUGBK. Sayangnya untuk pertandingan di Jakarta, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diprediksi belum bisa tampil. Paling cepat keduanya memperkuat timnas Indonesia saat gantian melawat ke markas timnas Vietnam pada Selasa 26 Maret mendatang. Timnas Indonesia dibayangi modal positif jelang melawan Vietnam pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad Garuda sejatinya punya modal bagus untuk melawan Vietnam. Pasalnya, mereka meraih kemenangan atas The Golden Star Warriors dengan skor 1-0 pada pertemuan terakhirnya di Piala Asia 2023. Namun demikian, pelatih timnas Sintayong tak ingin terlena dengan hasil kemenangan tersebut. Menurutnya, Vietnam pasti sudah menyiapkan strategi terbaiknya untuk membalaskan dendamnya. Tapi pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah memikirkan cara untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Jelang menatap laga pertama, timnas Indonesia pun sudah menggelar latihan perdananya di Stadion Madia pada Senin 18 Maret kemarin. Di mana pada latihan perdana ini, skuad Garuda fokus menjalani pemulihan agar para pemain dalam kondisi siap tempur lawan Vietnam. Saat ini Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tengah menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika proses perpindahan federasi berjalan cepat, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dapat diturunkan saat timnas Indonesia bertandang ke markas timnas Vietnam pada Selasa 26 Maret. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, Tom Haye pun resmi keluar sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Mengutip dari laman transfer market, harga pasar Tom Haye menembus 52,14 miliar rupiah. Nominal itu jauh mengungguli pemain timnas Filipina yang berada di posisi kedua, Gerrit Holtman, yang berada di angka 34 miliar rupiah. Tom Haye yang kini berusia 28 tahun dipercaya bakal menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia dengan gaya bermainnya yang efektif. Sekarang harapannya proses perpindahan federasi Tom Haye berjalan cepat. Sebab tenaga Tom Haye dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjungkalkan timnas Vietnam di Stadion Maiding. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara terkait kans debut JIZ dan Nathan Joaon dalam laga kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Izez dan Nathan tentu diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Hanya saja Sintayong menyimpan rapat komposisi skuad yang akan diturunkannya dalam laga kontra Vietnam. Sang pelatih berusia 53 tahun itu juga enggan memberi bocoran soal peluang JIZ dan Nathan Joaon ambil bagian dalam pertandingan menghadapi Vietnam. Apa saya harus bicara sekarang? Berarti saya harus kasih tahu ke lawan susunan pemainnya. Saya akan siapkan taktiknya, pelatih siapapun pasti tidak akan beritahu siapa yang bermain, ujar Sintayong. Dari susunan pemain yang dipanggil STY, seluruh pemain tentu dinilai memiliki kualitas yang apik. Maka dari itu, siapa saja yang akan diturunkan di laga nanti pasti akan memberikan penampilan terbaiknya demi membawa kemenangan untuk skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir sedang gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan di Eropa. Pelatih Sintayong memang memiliki kriteria tertentu terhadap pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Timnas Indonesia pun diketahui sedang krisis pemain posisi striker, di mana salah satunya terlihat ketika gelaran Piala Asia 2023 yang sama sekali tidak membuahkan gol.
Untuk menangani hal ini, nama Sydney van Hooijdonk, striker asal Belanda yang kini tengah bermain untuk klub legendaris Liga Inggris Norwich City, bisa menjadi opsi kebuntuan di lini serang skuad Garuda. Saat ini ia sedang dipinjamkan klubnya Bologna ke Norwich City hingga akhir musim ini. Sebelum bergabung ke Bologna, Sydney tampil apik bersama SC Heerenveen dengan koleksi 58 penampilan dan 22 gol. Kehebatannya terlihat saat dirinya mengemas 16 gol dari 33 pertandingan bersama SC Heerenveen di Eredivisie Liga Belanda pada musim lalu. Kegemilangan Sydney ini tentu bisa menjadi solusi apik tumpulnya lini serang timnas. Menarik dinanti, akankah Sydney dilirik STY untuk dinaturalisasi? Beberapa waktu lalu, bek Vietnam Do Duy Mang mengatakan bahwa dirinya bingung apakah Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia atau Belanda. Hal itu dia ungkapkan karena kedalaman skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain naturalisasi berdarah Belanda. Sintayong pun menanggapi pernyataan kontroversi tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu tidak membaca berita. Ia menjelaskan bahwa perihal pemain-pemain naturalisasi berdarah Belanda adalah pemain yang sah memperkuat timnas Indonesia. Sebab para pemain tersebut memang memiliki darah keturunan Indonesia dan sudah menjadi warga negara Indonesia. Menariknya, Duy Mang yang melontarkan pernyataan kontroversial itu justru tidak menjadi bagian dari skuad Vietnam untuk melawan timnas Indonesia. Pelatih Vietnam Philippe Troche telah mencoretnya dan telah menetapkan 28 pemain yang akan dibawa untuk melawan skuad Garuda. Jam terbang tinggi, kualitas teruji, dan postur mumpuni membuat Jay Izzet terlihat seperti benteng kukuh untuk timnas Indonesia. Kehadiran Izzet juga memberi semilir angin segar dari kabar absennya Jordi Amat dan Elkan Bagot karena cedera hingga tak membuat khawatir supporter. Izzet mulai berlatih bersama timnas Indonesia pada Senin 18 Maret kemarin malam. Kemungkinan pemain berposisi bek tengah ini akan debut saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam latihan bersama timnas Indonesia, caranya melakukan pemanasan pun tegas. Pembawaannya dalam latihan serius penuh fokus, attitude-nya pun dinilai level tinggi oleh tim pelatih timnas. Patah tumbuh, hilang berganti. Begitu asisten pelatih timnas Indonesia menggambarkan Jay Izzet. Absennya Jordi Amat sebagai jenderal lini belakang kini terganti komandan baru bergaya garang. Selain itu, absennya Elkan Bagot juga membuat Jay Izzet kini menjadi pemain dengan postur tertinggi di timnas Indonesia. Jelang bertaruh dengan sang rival abadi dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda jelas memiliki modal positif yang cukup besar pada laga perdana. Pasalnya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bermain di hadapan penggemar sendiri. Erick Thohir selaku ketum PSSI pun menyampaikan sebuah pesan kepada para supporter. Pria berusia 53 tahun itu sadar betul bahwa laga kontra Vietnam akan sengit seperti yang sudah-sudah. Oleh karenanya, tim Merah Putih membutuhkan semangat tambahan lewat sorak-sorai penggemar yang hadir di SUGBK nanti. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut ingin para penggemar selalu total dalam hal mendukung timnas. Walaupun laga timnas kebetulan berbarengan dengan bulan puasa, namun hal itu dirasa tak menghambat dukungan dari para supporter. Pasalnya, Erick mengaku bahwa pihaknya telah menggeser jadwal pertandingan ke jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu, penggemar bisa memberikan dukungannya secara total.